anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dimudahkan dan diberikan kelancaran dalam mencari ilmunya dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita absen terlebih dahulu. Alia Hadir. Najmi Nabila Talenti Hadir. Mahesa Nur Insani Hadir, Bu. Sophia Hadir. Ajka Ahmad Maula Hadir, Bu. Naila Ajka Hadir. Syalifa Humaira Hadir. Trias Oktaviani Rahayu Hadir. Suci Siti Sophia Hadir dong, Bu. Sasilaka Hadir. Herniati Nurul Hadir. Lailia Aulia Maharani Hadir. Marji Hadir. Laura Hadir. Haikal. Hadir. Alhamdulillah, hari ini semua siswa masuk. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang meraih sukses dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Bisa dibuka di LKS masing-masing halaman 51. Ya, Bu. Nah, Allah akan menguji hambanya yang beriman untuk mengetahui tingkat kesabarannya. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bisa berupa sakit, kesusahan, kelaparan, dan sebagainya. Kesabaran seorang hamba dapat dilihat saat menerima ujian tersebut. Jika ia tetap optimis dan bersabar, maka Allah akan memberikan pahala yang berlipat kepadanya. Setiap ujian dari Allah bukan untuk ditakuti, tetapi harus dihadapi dengan sikap terbaik. Nah, di sini ada Quran surat Al-Jum'ah ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan surat Al-Imran ayat 159. Dari ketiga ayat ini sangat berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kita baca-baca bareng dulu ya, surat Al-Jum'ah ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Ada yang ingin membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pembacaannya. Pembacaannya sangat baik dan benar. Lanjut, kita membaca Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Kita baca sama-sama ya. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Lanjut membaca Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Baik anak-anak, amatilah
Quran surat Az-Zumar ayat 53. Di sana kita akan membahas tentang qalqalah. Ada yang tahu apa itu qalqalah? Belum, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat, padat dan jelas apa itu qalqalah. Qalqalah artinya getaran, memantul atau membalik. Menurut istilah, qalqalah adalah memantul atau getaran suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharakat sukun asli atau sukun mati karena wakof atau diwakofkan. Sudah paham? Jadi, qalqalah adalah memantul atau getaran suara ketika membaca kalimat atau lafal yang terdapat huruf berharakat sukun asli atau sukun karena wakof atau diwakofkan. Huruf qalqalah ada 5 yang sering disebut baju di toko. Jadi jika dipisahkan baju di toko tersebut yaitu huruf ba, ja, da, to, ko. Nah, di sini qalqalah itu terbagi 2, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Apa itu qalqalah sugro? Qalqalah sugro adalah bacaan qalqalah yang terjadi karena salah satu huruf qalqalah berharakat sukun asli. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan atau tipis. Dan yang kedua yaitu qalqalah kubro, yaitu qalqalah yang terjadi karena berharakat sukun asli atau karena diwakofkan di akhir kalimat. Cara membacanya dengan pantulan yang kuat. Nah, sekarang adik-adik coba lihat di LKS tersebut Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Coba siapa yang tahu dari ayat tersebut apakah ada huruf qalqalahnya? Ada, Bu. Ya, kita lihat di sini. Huruf qalqalah di sini ada dalam kalimat la taqnatu. Di sini huruf la taqnatu ada pada di tengah-tengah kalimat. Jika ada huruf qalqalah di tengah kalimat, itu namanya qalqalah sugro. Jika qalqalah kubro, itu qalqalahnya berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Selanjutnya lihat di Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Apakah di sini ada hukum bacaan qalqalahnya? Ada, Bu. Mana emang ada di sini? Oh iya ada. Yang ini. Summa yuzzahul jaza'al awfa. Itu huruf ja berharakat sukun. Jadi itu dinamakan qalqalah sugro karena itu berada di tengah-tengah kalimat. Selanjutnya Quran surat Ali Imran ayat 159. Coba lihat apakah ada huruf qalqalah di sana? Ada, Bu. Iya. Contoh qalqalah kubro bisa kita lihat dari ayat-ayat Quran yang lainnya. Contoh Qul huwallahu ahad. Dalam akhir kalimat Qul huwallahu ahad ada huruf ada huruf da. Di sana terdapat di akhir kalimat dan ada huruf qalqalahnya. Itu dinamakan qalqalah kubro. Barangkali sampai sana apakah sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Ya, Bu. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika Ya, Bu. ada yang belum paham boleh dipertanyakan. Ya. Baik anak-anak, untuk melanjutkan materi dari pertemuan minggu kemarin kita telah membahas tentang membaca surat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53 dan surat An-Najm ayat 39 sampai 42
dan surat Al-Imran ayat 159. Dan di minggu yang lalu juga kita belajar tentang hukum bacaan kolkolah sugro dan kolkolah kubro. Apakah kalian masih ingat tentang pertemuan kemarin? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Lanjut aja sekarang untuk pertemuan kedua, kita akan memahami kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Sebagai umat muslim, kalian harus dapat memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang pelajari isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53, Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni doa hamba-hambanya asalkan ia bersedia jujur untuk mengakui kesalahan, kemudian melakukan tobat nasuha. Adapun yang dimaksud tobat nasuha adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyesali perbuatan dosa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Berikut beberapa pesan yang terkandung dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan ibadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perintah untuk bekerja sesuai keahlian masing-masing sehingga hasilnya maksimal. Nah, jadi isi kandungan dari Quran surat Az-Zumar ayat 53 tersebut bahwa kita sebagai seorang muslim harus tetap optimis terhadap segala sesuatu. Jika kita berdoa, kita optimis bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan jika kita selalu melakukan kesalahan dan dosa-dosa, beroptimislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Lanjut, isi kandungan Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Setiap manusia diperintahkan untuk terus berikhtiar dalam hidupnya. Apabila seseorang menginginkan sesuatu, maka kewajibannya adalah berikhtiar dengan sekuat tenaga. Berikut beberapa pesan yang terkandung dalam Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang pertama, perintah untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, perintah untuk berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan segala sesuatu. Untuk meraih kesuksesan, manusia diwajibkan untuk berdoa, berikhtiar dan tidak mudah putus asa. Jadi maksud dari Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42 ini, jadi kita sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berikhtiar dalam segala sesuatu. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berikhtiar dan berdoa agar sesuatu yang kita inginkan tersebut terwujud. Jika kita berikhtiar, jangan lupa untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah, apapun itu hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha dan berdoa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Kita sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Nah, di sana Allah akan memberikan hasil yang menurut Allah baik bagi kita. Jadi, intinya isi kandungan Quran surat An-Najm ini yaitu kita harus berikhtiar. Nah, perhatikan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyyillahi Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi."
Rawahul Bukhari. Yang artinya tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Jadi sudah jelas dalam hadis tersebut bahwa tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri, bukan dari hasil orang lain. Dapat dicontohkan, Nabi Daud alaihissalam juga memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Jadi tidak ada makanan yang lebih baik daripada makanan yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri atau dari usaha tangan kita sendiri gitu. Bukan berarti kita minta-minta ada yang ngasih ke tangan kita, nah itu bukan. Beda lagi itu ceritanya. Itu tidak berikhtiar, dia tidak berusaha untuk mencari makan atau tidak untuk menghidupi kehidupannya. Lanjut, isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159. Setelah kita melakukan ikhtiar, maka manusia harus berserah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut beberapa pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, dalam menghadapi semua masalah harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan kekerasan. Yang kedua, apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakal atau menyerahkan diri dan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bertawakal. Yang kelima, Yang keempat, manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya, dan hasil usaha manusia akan diperlihatkan kepadanya kemudian dibalas sempurna. Nah, setelah kita optimis dan kita ikhtiar atau berusaha, selanjutnya kita bertawakal kepada Allah atau berserah diri kepada Allah. Apapun hasilnya, apapun hasil yang kita usahakan, baik buruknya itu insya Allah baik menurut Allah. Nah, perhatikan hadis berikut. Yaqulu law annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tabdu himason wa taruhu bitonan. Ibnu Majah. Ya, artinya seandainya kalian dapat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki seperti Dia memberi rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Nah, sudah jelas dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa kita harus bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Niscaya Allah akan memberikan kita rezeki jika kita bertawakal kepadanya. Ambil contohnya yaitu seperti burung yang terbang dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Nah, anak-anak, sekian pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Barangkali apakah di sini sudah paham apa itu optimis, ikhtiar dan tawakal? Sudah, Bu. Dan apakah kalian bisa menyambungkan sikap optimis, ikhtiar dan tawakal tersebut? Bisa, Bu. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa kalian terapkan karena sikap yang baik itu datang dari diri kita sendiri dan datang dari Allah SWT. Semoga kita selalu bisa optimis, selalu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kesimpulannya dalam pertemuan hari ini, kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Kita harus selalu optimis dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga dan sekemampuan kita agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Dan dengan akhirnya kita harus bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, apapun itu hasilnya insya Allah itu adalah yang terbaik untuk kita.
Nah, materi ini sangat berkaitan dengan apa yang kita alami saat ini. Kita di dunia ini sedang dilanda musibah, yaitu diserangnya virus corona. Kita harus selalu optimis bahwa Allah akan selalu menjaga kita, dan kita juga harus berusaha, yaitu menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, terus memakai masker kemanapun kita pergi. Dan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah dengan semua cobaan yang terjadi di dunia saat ini. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian coba hafalkan Quran Surat Al-Zumar ayat 53, Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42, dan Quran Surat Al-Imran ayat 159, beserta cari hukum bacaannya dan beserta alasannya. Baik anak-anak, terima kasih telah memperhatikan Ibu. Mohon maaf jika Ibu ada banyak kesalahan. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.